Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para mahasiswa yang kami hormati, kita sedikit mengulang kembali bahwa Rasulullah SAW perjalanannya dari Mekah ke Madinah, di mana di Madinah ini selama 13 tahun. Kemudian setelah Rasulullah wafat, pimpinan umat, ya bukan nabi ya, pimpinan umat itu diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq yang pertama sekitar 2 tahunan, kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab, terus diteruskan oleh Utsman bin Affan, dan terakhir Sayyidina Ali. Itu keempat orang inilah yang meneruskan kepemimpinan umat Islam sedunia ini. Namun di dalam perjalanan hidupnya ini di Madinah itu muncul beberapa golongan aliran, terutama aliran yang pertama adalah Khawarij, di mana Khawarij ini menganggap bahwa selain dari golongannya sendiri, maka lainnya itu dianggap musuh, sehingga banyak sekali orang-orang yang terbunuh oleh Khawarij ini pada waktu itu karena tidak setuju dengan pendapat Khawarij, ya. Sehingga Khawarij ini akhirnya lama-lama terus tumbuh berkembang, dan sampai sekarang terasa bahwa para teroris di berbagai negara, terutama di Indonesia ini adalah keyakinannya itu pokoknya nek ora padha karo aku tak anggap musuh, sehingga terjadi beberapa pembunuhan di Indonesia ini. Itulah sekedar sedikit mengenai Khawarij, dan itu akan terus tumbuh dan berkembang di dunia ini. Di samping itu juga aliran yang lain, yaitu aliran Syiah, ya. Kemudian aliran Mu'tazilah, aliran Sunni, dan Qadariyah Jabariyah, ya. Aliran Syiah ini adalah aliran yang tumbuh pada waktu Utsman bin Affan yang perang dengan kaum Khawarij dan Mu'tazilah sendiri, ya. Dan munculnya kaum filosof nantinya adalah dari golongan Mu'tazilah ini. Jadi setelah Ali meninggal, kemudian pemerintahan dipindah ke Irak, ya. Di Irak ini yang memimpin adalah kaum Mu'tazilah, kaumnya kaum Utsman, ya, yaitu yang pada waktu itu pimpinannya memang tidak banyak dikerumuni oleh orang-orang lain kecuali orang Mekah Madinah sendiri, sehingga istilahnya tidak kenal dengan para filosof. Setelah ini berakhir, maka pemerintahan pindah menjadi golongan Abbasiyah, yang pada waktu itu baru muncul ide-ide gagasan tentang pengembangan filsafat itu, yaitu pada masa Harun al-Rasyid dan di putranya Al-Ma'mun itu mulai mengembangkan filsafat. Jadi filsafat ini kalau kita lihat mulai dari Rasulullah sampai sekarang itu hampir 200 tahun baru muncul kembali, ya. Ini pernah kita sampaikan mengapa baru muncul 200 tahun sebelum Rasulullah itu,
karena berulang kali di zaman pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman Ali itu muncul beberapa godaan atau beberapa permusuhan antara umat Islam dan umat yang non-Muslim. Yang pertama adalah muncul pada waktu itu adalah aliran yang tidak setuju dengan membayar fidyah. Ya. Nah, ini Abu Bakar akhirnya menyerang beberapa bulan, akhirnya selesai. Setelah itu muncul beberapa nabi palsu, dan itu pun juga membawa peperangan karena dia itu punya tentara yang banyak, sehingga tidak sempat pada waktu itu memikirkan masalah filsafat itu. Sampai tadi baru setelah Harun al-Rasyid di pemerintahan di Abbasiyah itu baru muncul, di mana bisa dilihat pada waktu itu putranya Harun al-Rasyid al-Ma'mun itu mendirikan Baitul Hikmah, di mana Baitul Hikmah ini adalah golongan para cendekiawan yang tidak harus Muslim, tapi bisa terjadi yang non-Muslim. Yang penting mereka ini pandai berbahasa Arab dan berbahasa Yunani kuno terutama, sehingga dikumpulkan, sehingga beberapa puluh orang atau bahkan katanya ratusan orang yang bekerja menerjemahkan kebudayaan Yunani, dan akhirnya ketemulah dengan para filosof itu. Nah, ini itu di Baitul Hikmah. Kemudian tokoh-tokohnya, ya, tokoh daripada aliran ini adalah antara lain kaum Mu'tazilah sendiri, ya, yang itu bisa ketemu tokoh-tokoh filosof Islam ini ketemu dengan orang-orang Persia yang membantu Harun al-Rasyid, ya. Kemudian jadilah filsafat ini berkembang, tumbuh, dan akhirnya lama-lama filsafat ini menjadi ilmu tauhid, fikih, dan seterusnya itu. Jadi menjadi satu. Nah, pada waktu itu muncul beberapa tokoh aliran agama, aliran tauhid yang sudah ketemu dengan filsafat, dengan tokoh-tokoh filosof Islam itu. Antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan seterusnya itu. Nah, disitulah muncul beberapa kritik antara kaum Tauhidiyah yang dipimpin oleh Imam Ghazali dan mengkritik kaum filosof yang memang awalnya tidak begitu tahu tentang Islam mestinya itu, sehingga saling mengkritik. Antara lain Al-Ghazali itu mengatakan bahwa para filosof Islam itu kafir, ya, bid'ah dan sebagainya. Karena apa? Antara lain masalah yang pertama yaitu masalah action and officio, ya. Jadi mengenai masalah ada, itu menurut kaum filosof itu ada itu terdiri dari ada menjadi ada yang baru. Tuh, ada itu apa ya? Masuk ini macam-macam ini. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu adanya itu karena ada menjadi tumbuh dan berkembang. Sementara Imam Ghazali
tidak demikian itu. Ada itu memang dari tidak ada menjadi ada, ya. Jadi ya, alasan kaum filosof Islam itu antara lain misalnya manusia itu bukan dari tidak ada, manusia itu ada dari tanah, ya. Jadi dari tanah itulah akhirnya berkembang seperti kita ini, dari ada. Jadi ada menjadi ada, tumbuh berkembang. Misalnya malaikat dari nur, ya, setan dari macam-macam kejadian, ya. Yang penting pokoknya di dalam Quran memang semua yang hidup ini adalah dari air misalnya itu. Nah, ini jadi mereka itu juga punya alasan bahwa memang Quran menjelaskan kejadian yang ada ini adalah dari ada menjadi ada yang baru. Nah, Imam Ghazali mengatakan bahwa kalau begitu Anda tidak percaya bahwa Allah itu punya sifat kun fayakun. Allah itu kalau kepingin menjadikan apa itu memang dari ada menjadi ada yang baru, ya, bukan dari nol, ya. Terus tumbuh dan berkembang, akhirnya filsafat yang dikembangkan oleh para filosof Islam tadi berubah menjadi ilmu tauhid tadi, dan akhirnya pertempuran antara Imam Ghazali dan Ibnu Rus yang mewakili kaum filosof itu, Ibnu Rus orang barat itu, ya, akhirnya tumbuh dan berkembang, yaitu masalah aksio en officio tadi, ya. Jadi tentang crisio ex nihilio, ya. Kita ulang tentang kritis, ya, krisi ex nihilio. Itu akhirnya diadakan perlombaan antara kaum filosof dengan kaum tauhidiyah tadi. Akhirnya filsafat si Ibnu Rus kalah. Nah, setelah kalah, maka filsafat Islam itu haram, dilarang, sehingga bertahun-tahun tidak ada yang mempelajari filsafat ini karena membuat orang bid'ah, orang munafik dan sebagainya itu. Nah, disitulah akhirnya karena orang tidak boleh berpikir, ya, padahal filsafat itu kan berpikir, itu akhirnya Islam jatuh ke jurang kesengsaraan yang repot sekali, sehingga umat Islam itu hanya disuruh memilih, ya, menganut 4 mazhab itu, apakah Imam Syafi'i atau Maliki, Hambali dan sebagainya itu, pilihlah 4 orang itu dan turutlah apa yang dikatakan oleh beliau. Sehingga orang-orang pada waktu itu memang sekali lagi tidak boleh berpikir atau ijtihad itu dilarang, ya. Akhirnya apa? Kita tahu bahwa pada waktu itu Islam jatuh ke jurang kesengsaraan, sehingga apa-apa mesti jatuh, dan akhirnya yang menang adalah orang Barat karena memang di sana bisa berpikir dengan sesuai dengan aturan itu. Ini sekedar filsafat, sehingga dari ratusan tahun itu dilarang, yang haram, sehingga sebagai contoh misalnya di dalam kehidupan pondok pesantren itu santri-santri itu dulu itu biasanya manggon satu tempat, ya, di situ ada kolam yang besar sekali di mana Pak Kiainya membuat kolam sehingga wudu dan apa aja itu bisa mencelup di situ. Jadi kalau misalnya ada santri yang BLN misalnya itu, karena wudunya itu boleh nyelup di situ, akhirnya do BLN kabeh, ya. Kemudian yang namanya penyakit yang kudis, penyakit kulit itu Masya Allah itu. Nah, setelah itu lama-lama timbul, akhirnya muncullah beberapa tokoh
filosof yang baru, ya, pemerintahan yang baru, pemikiran yang baru, di mana orang berfilsafat itu boleh, ya, berpikir boleh, ya, itu tokoh-tokoh yang lama, ya, yang memunculkan filsafat itu, antara lain kalau di Indonesia itu muncul Muhammad Dahlan dan Kyai Hasyim Asy'ari di Jombang, itu termasuk juga tokoh filosof yang mengembangkan aliran di mana orang boleh berpikir mengembangkan diri. Sebagai contoh misalnya di masjid itu dulu tidak ada orang yang pakai keran, itu mesti nyelup. Termasuk Masjid Agung Surakarta itu dulu kalau mau masuk masjid itu harus tutul celana, jadi kudu nganggo sarung, dan itu masuk itu pakai air, ya. Tapi sekarang tidak ada. Itu adalah merupakan perkembangan pemikiran. Jadi itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain di mana filsafat itu bisa dikembangkan, yang antara lain sampai sekarang Anda ini semuanya perguruan tinggi Islam di dunia itu diharuskan mempelajari filsafat, ya. Dan filsafat itu memang dimulai dari filsafat umum dulu itu, kemudian dikembangkan menjadi beberapa macam, antara lain filsafat Islam itu. Ya, di sini akhirnya sekali lagi filsafat Islam itu munculnya itu memang dari Rasulullah, dari Mekah, kemudian pindah ke Madinah, kemudian pindah ke Irak, dan baru 200 tahun yang lalu kemudian itu muncul pengembangan filsafat yang dipelopori oleh Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, dan akhirnya setelah itu muncul sampai Islam pada waktu itu dikatakan ya hal yang sangat populer, dan Islam mencapai puncak kebesarannya karena tadi mengembangkan filsafat Islam itu tidak hanya dari tauhidiyah tapi juga dari akliyah, ya. Tetapi akhirnya muncul kembali Islam itu filsafat itu dilarang karena pertentangan antara Imam Ghazali dengan Ibnu Rushd, dan sampai sekarang alhamdulillah filsafat muncul kembali. Akhirnya Anda ini mendapat mata kuliah filsafat Islam, dan nanti juga akan ada nanti filsafat pendidikan Islam. Jadi memang filsafat itu maksud sekarang adalah sebagai pendamping ilmu. Jadi semua ilmu itu perlu ada filosofisnya, pendampingnya, ya. Jadi ini Islam didampingi dengan filsafat, ya. Pendidikan didampingi oleh filsafat dan seterusnya, ya. Itulah sebagai klimaks daripada filsafat Islam. Dan sekali lagi bahwa memang Islam itu muncul kembali, ya, setelah 200 tahun yang lalu, dan akhirnya dilarang, dan akhirnya sekarang tumbuh kembali, dan alhamdulillah sekarang ini kita bisa belajar dengan filsafat dengan bebas, dan memang dianjurkan oleh mempelajari filsafat itu. Jadi orang beragama itu memang sebaiknya tidak hanya dari perasaan, tapi juga dari akal, akliyah, dari akal. Sehingga orang beragama itu kalau didampingi dengan filsafat, insya Allah akan lebih kuat daripada agama yang hanya ikut-ikutan, melu-melu, ya. Jadi harus dengan akal pikiran. Demikianlah sekedar mengenai masalah perkembangan filsafat Islam, mulai dari Mekah, Madinah, Irak, ya, Harun al-Rasyid, dan sampai
pertentangan tadi antara Ibnu Rus dan Imam Ghazali, dan akhirnya dilarang dan akhirnya muncul kembali sampai sekarang. Begitulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.